Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anjasni Lestari dengan NIM C1M0231044. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video yang berjudul dengan kultur bawang merah Allium Cepail. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Pertanian, Ibu Insinyur Aluh Nikmatullah MAgR SC PhD yang telah memberikan saya tugas tersebut. Baik, di sini ada 6 tujuan dari proses penanaman tanaman bawang merah, yaitu yang pertama, mengetahui kondisi tanah dan iklim dari tanaman bawang merah. Yang kedua, mengetahui hama dan penyakit yang menyerang tanaman bawang merah. Yang ketiga, mengetahui manfaat apa saja yang terkandung dalam tanaman bawang merah. Yang keempat, mengetahui bagaimana proses pemupukan dan penanaman dari tanaman bawang merah. Yang kelima, mengetahui pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman bawang merah. Dan yang terakhir, mengetahui ciri-ciri pasca panen dari tanaman bawang merah. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Bawang merah atau Allium cepail adalah salah satu tanaman penting dalam kuliner, pengobatan, dan pertanian. Bawang merah memiliki banyak khasiat, diantaranya meningkatkan imun kekebalan tubuh, melawan penyakit jantung, dan mencegah kanker. Syarat tumbuh tanaman bawang merah Allium cepail. Yang pertama, kondisi tanah dan iklim. Iklim daerah yang paling baik untuk budidaya bawang merah adalah daerah beriklim kering yang cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Daerah yang cukup mendapat sinar matahari juga sangat diutamakan, dan lebih baik jika lama penyinaran matahari lebih dari 12 jam. Bawang merah dapat tumbuh dengan baik pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 10-250 mdpl. Pada ketinggian 800-900 mdpl, bawang merah juga dapat tumbuh. Namun pada ketinggian tersebut yang berarti suhunya rendah, pertumbuhan tanaman terhambat dan umbinya kurang baik. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bawang merah adalah tanah yang memiliki airase dan drainase yang baik. Di samping itu, hendaknya kita memilih tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organis atau humus. Jenis tanah yang paling baik adalah tanah yang berlempung, berpasir, atau berdebu, karena sifat tanah yang demikian ini mempunyai airase dan drainase yang baik. Tanah yang paling baik untuk lahan bawang merah adalah tanah yang mempunyai keasaman sedikit agak asam sampai normal, yaitu pH-nya antara 5,5 sampai 7,0, masih termasuk kisaran keasaman yang dapat digunakan untuk lahan bawang merah. Yang kedua, proses penanaman dan pemupukan. Pada proses penanaman, pemotongan ujung bibit hanya dilakukan apabila bibit bawang merah belum siap ditanam. Kebutuhan umbi bibit 1-1,2 ton per hektar dengan ukuran umbi sedang 5-10 gram dan berumur 2-3 bulan dari panen. Pada lahan bekas sawah, penyiraman dilakukan 1 kali sehari pada pagi atau sore hari sejak tanam sampai umur menjelang panen. Pada musim hujan, penyiraman ditunjukkan untuk membilas daun tanaman dari tanah yang menempel. Periode kritis dari kekurangan air terjadi saat pembentukan umbi. Penyiangan dilakukan 2-3 kali selama 1 musim tanam, terutama pada umur 2 minggu setelah tanam. Perbaikan pinggir bedengan dilakukan bersamaan dengan waktu penyiangan. Selanjutnya, pada proses pemupukan. Pada lahan bekas padi sawah atau bekas tebu, pupuk dasar yang digunakan yaitu 300 kg SP sampai 36 per hektar, 60 kg KCl per hektar, dan 500 kg NPK Mutiara disebar serta diaduk rata dengan tanah. Pupuk susulan berupa 180 kg urea per hektar atau 100 kg ZA per hektar dilakukan pada umur 10 sampai dengan 15 HST, dan pada umur 30 sampai 35 HST adalah 180 kg urea per hektar.
Pada lahan tegalan atau lahan kering, pupuk dasar 1-3 hari sebelum tanam yang digunakan yaitu pupuk sapi kuda 15-20 ton per hektar atau kotoran ayam 5-6 ton per hektar. Pemupukan susulan urea 150 sampai dengan 200 kg per hektar dilakukan pada umur 10-15 HST dan pada umur 1 BST masing-masing setengah dosis, atau menggunakan pupuk majemuk 600 kg yang diberikan seminggu sekali dengan cara dicor pada setiap tanaman. Yang ketiga yaitu pengendalian hama dan penyakit pada tanaman bawang merah. Yang pertama, ulat daun bawang Spodoptera esigua. Gejala serangannya yaitu pada daun yang terserang terlihat bercak putih transparan. Hal ini karena ulat menggeret daun dan masuknya ke dalam sehingga merusak jaringan daun sebelah dalam sehingga kadang-kadang daun terkulai. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara rotasi tanaman waktu tanaman serempak atau dengan pengendalian secara kimiawi yaitu menggunakan Curacron 50 EC. Yang kedua, ulat tanah Agrotis Epsilon. Pengendaliannya dilakukan secara manual, yakni dengan mengumpulkan ulat-ulat pada sore atau senja hari di antara pertanaman serta menjaga kebersihan areal pertanaman. Yang ketiga, Strep tabasiline. Gejala serangannya yaitu terdapat bintik-bintik keputihan pada helai daun yang diserang yang akhirnya daunnya menjadi kering. Serangannya biasa terjadi pada musim kemarau. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara mengatur waktu tanam yang tepat atau secara kimiawi, yakni dengan penyemprotan Curacron 50 EC. Selanjutnya, penyakit bercak ungu atau trotol Alternaria pori. Gejala serangannya pada daun yang terserang umumnya daunnya menjadi tua, terdapat bercak keputih-putihan dan agak mengendap. Lama-kelamaan berwarna ungu berbentuk oval, keabu-abuan dan bertepung hitam. Serangan umumnya terjadi pada musim hujan. Cara pengendaliannya yaitu dengan yang pertama dengan cara rotasi tanaman, kedua melakukan penyemprotan setelah hujan dengan air untuk mengurangi spora yang menempel pada daun. Ciri-ciri pasca panen. Sebagian besar 80% daun tanaman telah rebah. Jika dipegang, pangkal daun sudah lemas. Daun 70-80% berwarna kuning pucat. Umbi sudah berbentuk dengan penuh dan kompak. Sebagian umbi sudah terlihat di permukaan tanah. Umbi berwarna merah atau merah keunguan serta berbau khas. Selanjutnya, hama dan penyakit tanaman bawang merah. Hama penyakit yang menyerang tanaman bawang merah antara lain yaitu ulat geraya Spodoptera litura, thrips, bercak ungu Alternaria colexotitrichum, busuk umbi fusarium, dan busuk putih sclerotum, busuk daun stemipilium, dan virus. Selanjutnya, manfaat tanaman bawang merah. Yang pertama, mencegah kanker. Bawang merah telah ditemukan memiliki berbagai manfaat dalam mencegah dan mengobati kanker. Salah satu manfaat utama bawang merah adalah kandungan quercetin yang tinggi, yang merupakan senyawa aktif dengan kekuatan antioksidan yang sangat tinggi. Penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak bawang merah dapat membunuh sel-sel kanker 3 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan jenis bawang lain seperti bawang putih. Selain itu, bawang merah juga mengandung antosianin, pigmen dalam tubuh yang dapat menghancurkan radikal bebas yang memicu kanker, diabetes, dan peradangan pada tubuh. Penelitian telah membuktikan bahwa bawang merah adalah sumber antioksidan yang kuat yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan demikian, konsumsi bawang merah secara teratur dapat membantu meningkatkan imunitas dan menjaga daya tahan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit termasuk kanker. Manfaat kedua yaitu menjaga kesehatan jantung. Bawang merah memiliki beberapa manfaat yang signifikan untuk menjaga kesehatan jantung.
Pertama, kandungan nutrisi di dalam bawang merah seperti alisin dapat mencegah penggumpalan darah dan mengurangi penumpukan lemak atau kolesterol jahat di dalam pembuluh darah. Alisin juga berperan dalam melebarkan pembuluh darah sehingga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung. Selain itu, bawang merah mengandung antioksidan seperti quercetin yang dapat menurunkan tingkat spesies oksigen reaktif dan meningkatkan status antioksidan dalam tubuh yang secara signifikan melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Bawang merah juga dapat menghambat produksi enzim penyebab kolesterol dan mencegah penumpukan plak di arteri, sehingga mengurangi risiko penyebab penyakit jantung. Selanjutnya, manfaat ketiga, meningkatkan imun. Bawang merah merupakan sumber nutrisi yang kaya akan vitamin C yang berperan penting dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Vitamin C dalam bawang merah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan cara memicu aktivitas sel darah putih menuju lokasi infeksi, membentuk antioksidan dan membunuh mikroba yang menyerang tubuh. Hal ini menjadikan bawang merah sebagai salah satu makanan yang efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit seperti pilek atau flu yang sering menyerang sistem imun kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kultur bawang merah yaitu merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat obat-obatan, zat pewarna, dan bahan masakan. Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asam folat. Bawang merah berbentuk rumput, berbatang pendek, dan berakar serabun. Daun panjang berongga pipa yang memiliki nilai dan manfaat yang banyak, di antaranya yaitu membantu melawan penyakit jantung, mencegah kanker, dan meningkatkan imun. Karena bawang merah mengandung antosianin yang dapat mencegah berbagai macam penyakit. Daerah yang paling baik untuk menanam bawang merah adalah daerah beriklim kering cerah dengan suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius yang dapat hidup di dataran rendah maupun tinggi. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bawang merah adalah tanah yang memiliki airase dan drainase yang baik dengan pH antara 5,5 sampai dengan 7,0. Sekiranya kalau ada yang kurang jelas dan tidak dimengerti dari materi yang saya sampaikan, teman-teman bisa langsung tanyakan lewat komentar YouTube saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.